Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kali ini kami ingin mengajak untuk menyelami sejenak suasana batin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat menghadapi peristiwa yang amat menggetarkan, wafatnya putra tercinta. Dan ternyata di balik keheningan rumah kenabian tersimpan duka yang sangat mendalam. Sebuah kehilangan yang tak hanya menggores hati seorang ayah, tapi juga menguji keteguhan seorang utusan Allah. Mari kita hayati bersama bagaimana langit turut bicara ketika bumi mencela. Dan agar ada pagar pembatas dari pembahasan kita kali ini, maka tak juduli apa yang ingin saya sampaikan dengan judul Air Mata Rasul di Pangkuan Takdir. Kisah Sayyid Abdullah bin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan pesan abadi dari surah Al-Kautsar. Di sebuah rumah sederhana di Mekah, saat cahaya kenabian sudah diturunkan, lahirlah seorang anak laki-laki dari pasangan mulia Muhammad bin Abdullah dan Khadijah binti Khuwailid. Anak itu diberi nama Abdullah. Beliau juga dikenal dengan sebutan Abdullah At-Tayyib atau Abdullah At-Tahir. Gelar ini atau sebutan ini disandangkan kepada beliau karena memang beliau lahir saat Nabi sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dan beliau putra Rasulullah setelah Al-Qasim. Abdullah kecil wafat dalam usia yang masih sangat belia. Ia belum sempat memanggil ayah, belum sempat berlari dalam pelukan kenabian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidah Khadijah pun memeluk kehilangan itu dengan sabar, dalam diam dan keikhlasan yang tak mudah ditiru. Dalam kitab Sirah Al-Halabiyah, jilid 1 halaman 123, karya Imam Ali bin Burhanuddin Al-Halabi, wattafaqu ala annahu alaihi salatu wassalam mata jami'u awladihi adh-dhukuri sighara wa minhum Abdullah wal Qasim. Jadi para ulama sepakat bahwa seluruh anak laki-laki Rasulullah wafat dalam usia kecil, termasuk Abdullah dan Al-Qasim. Cobaan tidak berhenti di situ. Kaum kafir Quraisy yang memang gemar mencela dan menghina menjadikan wafatnya Abdullah sebagai bahan olok-olok. Mereka berkata, "Qad in qata'a zuhru Muhammad." Telah terputus keturunan Muhammad. Mereka menyebut Rasulullah sebagai Al-Abtar. Rasulullah disebut Al-Abtar, yang artinya orang yang tidak punya penerus, tidak punya kehormatan, tidak punya kelangsungan nama. Maka turunlah wahyu ilahi dari langit yang tinggi. Turun sebagai bentuk pembelaan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Kautsar ayat 1-3. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami sudah memberimu Al-Kautsar. Dan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami'u li Ahkamil Quran jilid 20 halaman 220 jelaskan bahwa Al-Kautsar adalah nama untuk segala bentuk kebaikan yang melimpah, termasuk sungai di surga, ilmu, keturunan yang berkah, dan umat yang besar atau keturunan ruhani, yakni umat yang terus bersolawat atas nama beliau sampai akhir zaman. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, dialah yang terputus. Maka sekarang lihatlah kawan-kawan,
Nama Nabi kita yang dulu mereka ejek sebagai terputus atau abtar, justru kini menjadi nama yang paling banyak disebut di muka bumi. Ia disebut dalam azan, dalam sholat, dalam salam, dalam cinta. Sementara para penghina itu, mereka lenyap, mereka dilupakan oleh sejarah, seperti debu yang tak pernah sempat menetap. Saat itu, ujian bukan hanya untuk Rasulullah. Kita juga lihat Sayyidah Khadijah, wanita yang mulia, yang hartanya habis demi Islam, dan wafat dalam pelukan kemiskinan yang sabar. Atau Bilal bin Rabah, diseret dan dijemur di padang pasir, hanya karena mengucap ahad, ahad. Bahkan, Sumayyah binti Khayyat, wanita pertama yang syahid dalam Islam, ditombak oleh Abu Jahal. Tubuhnya rebah, namun jiwanya terbang ke langit. Ujian mereka bukan tanda Allah membenci, tapi tanda Allah sedang memahat mereka menjadi pilar-pilar sejarah yang tak tergantikan. Maka pesannya adalah, dalam lembah-lembah gelap Mekah, Rasulullah SAW tidak hanya membawa cahaya wahyu, tapi juga memanggul ujian yang tak terhitung jumlahnya. Keluarganya difitnah, para sahabatnya disiksa, hartanya habis, dan anak-anaknya wafat satu persatu dalam usia belia. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang mundur dari jalan kebenaran. Karena hakikatnya, ujian adalah bahasa cinta Allah kepada mereka yang dipilihnya. Jika keluarga Nabi saja diuji kehilangan, kesepian, dan tekanan demi tekanan, apalagi kita yang hanya setitik debu dalam sejarahnya. Bersabarlah teman-teman sekalian, sebab setiap luka yang kau tahan hari ini akan berubah menjadi mahkota kemuliaan di sisinya kelak. Dan ingatlah, kemuliaan bukan milik mereka yang tak pernah jatuh, tapi milik mereka yang tetap berdiri meski berkali-kali dihantam oleh badai. Maka teman-teman sekalian, jangan merasa sendiri saat air mata menetes di atas sejadah. Rasulullah pernah menangis di atas pusara anaknya, pernah difitnah, pernah dihina, pernah hidup sendiri. Tapi ia tetap sabar, sebab sabar adalah pakaian para pecinta Allah. Jika engkau pernah kehilangan, Rasul pernah lebih dulu kehilangan. Jika engkau pernah dihina, Rasul pernah lebih dulu dihina. Tapi lihatlah akhirnya, Allah sendiri yang membela, Allah sendiri yang mengangkat derajatnya. Maka jangan takut jika ujian menimpa karena kebenaran. Takdir selalu berpihak pada yang tulus dalam perjuangan. Jika engkau diuji, jangan berkata, "Kenapa aku? Kenapa harus aku?" Tapi bertanyalah pada dirimu sendiri, apakah aku sanggup meneladani mereka yang lebih mulia dariku? Jika Rasulullah pernah menangis di atas pusara anaknya, jika beliau pernah dicaci, difitnah, diludahi, lalu tetap bersabar, tetap berdoa, tetap berjuang, maka kita yang jauh lebih hina wajib menundukkan dada di hadapan takdir. Fa inna ma'al usri yusra, karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, kana Rasulullah idza hazan sajada. Rasulullah jika sedang sedih, beliau bersujud. Maka sujudlah dan biarkan air mata menjadi saksi bahwa kita masih percaya bahwa ujian bukan akhir, tapi awal dari perjumpaan yang lebih tinggi dengan Allah. Maka teman-teman sekalian yang sedang berjalan di antara reruntuhan harapan, ketahuilah tak ada luka yang sia-sia. Jika kau menanggungnya demi kebenaran, tak ada air mata yang jatuh percuma jika jatuhnya di atas sajadah penuh doa. Sekali lagi, Rasulullah pernah kehilangan, pernah dihina, pernah ditinggalkan oleh mereka yang ia cintai. Namun justru disitulah cahaya kenabian memancar paling terang.
karena langit selalu memilih hati yang kuat untuk memikul pesan-pesan suci. Dan kali ini engkau mungkin merasa sendiri, tapi ingatlah, di setiap sabar yang kau pertahankan, di setiap luka yang kau sembunyikan, ada jejak Rasul yang sedang kau tapaki. Jangan lelah, jangan putus asa, karena bisa jadi dalam sepi dan dukamu hari ini, Allah sedang menulis takdirmu menjadi kisah yang abadi di langit para pecinta, di sisi para syuhada, dan di barisan mereka yang kelak dipanggil bersama Rasul tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.